Hari ini kita mau kembali beribadah ponsel. Saya percaya, apa suara dari sini jelas? Saya senang banget bisa kumpul bareng Bapak Ibu semua hari ini karena biasanya saya kuliah, tapi hari ini minggu tenang sebelum UTS. Jadi saya memanfaatkan ini baik-baik untuk bertemu dengan kita semua. Yuk, sebelum kita mulai ibadah ponsel pada malam hari ini, Manuel boleh buka kita dalam doa. Haleluya Bapak, terima kasih Bapak, kami pada malam hari berkumpul lagi kembali Tuhan untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan di ibadah ponsel ini Tuhan. Kiranya Kau-lah yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam doa kami. Haleluya, amin. Amin. Beberapa hari ini saya mulai mencoba mengulang-ulang lagu-lagu lama, dan ada satu pujian yang lama banget kita nggak pernah nyanyi. Kita mau pujikan malam hari ini karena kita percaya kalau Tuhan yang buka pintu nggak satu pun bisa tutup, tapi kalau Tuhan yang tutup nggak satu pun bisa buka. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala
Bapa, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan Tuhan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi oleh karena pertolongan Tuhan saja, oleh karena anugerah Tuhan saja, oleh karena Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mau memuji-muji nama-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Wah, begitu amin sudah banyak. Puji Tuhan. Kita mau terbang bagai Raja Wali malam hari ini.
dan kita di sini yang dikasihi oleh Tuhan. Semua dikasih Tuhan. Semua dikasih Tuhan, amin. Amin. Ada satu pujian yang kita mau naikkan, dan kita mau naikkan dengan sukacita karena kita percaya bahwa kasih Yesus itu indah banget, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, dan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Amin. Dikasih Tuhan, kalau dikasih Tuhan pasti ada kesaksian. Saya percaya, saya tuh memperhatikan karena Dini merekam, dan setiap setelah selesai itu, sebelum saya masukin ke warta, saya ikut dengerin lagi, saya ikutin lagi dari awal. Kesaksiannya banyak kalau nggak ada saya. Jadi saya percaya malam ini bukan saya yang kesaksian. Bapak Ibu yang punya kesaksian, buka mic-nya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu. Shalom. Shalom.
semuanya. Siap. Ya, orang tuh dipakai buat penipuan gitu kan ya. Puji Tuhan, teman saya nggak kena itu telepon ke teman saya, pura-pura ajakin bisnis sepeda. Saya bilang kalau saya tuh ya oke, jadi teman saya ini suruh hubungin si Pak Septo itu. Padahal tuh mungkin dia temenan berdua gitu kan ya. Jadi sepedanya itu kata harganya 25 juta, dari sananya 20, udah untung 5 juta ini. Terus teman saya hubungin si Septo, dia bilang mau telepon boleh nggak bisa, saya lagi sibuk, WA aja. Akhirnya ini saya punya sepeda gitu kan, teman itu harga 50 unit kata dia gitu. Terus ya boleh mau ambil 10 gitu. Jadi teman saya tuh hubungin ke si Winda penipu lagi. Dia bilang oke nih si ini dia mau 10 tapi harganya 25. Ya udah deh nggak apa-apa deh lumayan kan kata dia. 5 juta kali 10 kan 50 bagi 2 kan 25 tuh. Akhirnya ya udah dia mau transfer tuh 100 juta. Terus teman saya ini mau telepon ke Winda palsu. Tapi kata si Winda palsunya jangan saya lagi masih rapat nggak enak nanti didengar orang gitu kan kita diem-diem aja. Terus akhirnya udah teman saya telepon lagi tuh ke si Septo. Ya udah boleh Pak Septo, dikasih katanya 25 juta satunya. Ya udah kata Septo saya transfer kamu ya. DP dulu deh, dia bilang 100 juta. Terus teman saya udah nafsu tuh ya, duit dari mana gitu kan. Biasanya kan kalau penipu tuh kita tuh langsung di apa dikerjain gitu kan. Nah, ini dia tuh mau transfer ke kita gitu kan 100 juta. Terus teman saya dia bilang dalam hati tuh enak banget gitu ya kok cepat amat. Akhirnya Winda dia telepon ke Winda palsu lagi WA. Winda ini bener nggak ya kata dia gitu ya. Beneran nggak ini kerjaannya? Terus Winda palsu bilang bener lah kok masa iya palsu sih ini kan bisnis beneran lah kok pokoknya rohani banget deh gitu kan. Jadi teman saya kan langsung percaya gitu ke Winda palsu ini. Cuma singkat cerita kayaknya dia ada apa gitu curiga. Akhirnya dia bilang ke si Septo, Pak Septo jangan transfer dulu deh. Soalnya handphone saya kayaknya dihack orang nih. Nanti aja transfer ya Pak ya. Ya udah oke. Terus saya kan lagi masak tuh. Saya kan baru pas selesai, saya baru baca chatnya. Saya baru mikir, kok ini penipunya malah yang mau transfer ke korban gitu ya. Gimana sih? Akhirnya saya ngomong sama pacar anak saya. Iya, sekarang begitu. Dia tuh minta barcode kita. Jadi kalau kita kasih barcode kita, bisa disedot di situ katanya. Kemarin saya hampir kenal loh, kata dia. Ada reseller mau beli barang tuh, mau ambil banyak. Kan udah nafsu, udah semangat gitu kan ya. Akhirnya dia mau transfer tapi minta barcode kita. Akhirnya dikasih kan mau giniin ke handphone pacar anak saya. Untung ada anak saya. Jadinya langsung dimatiin, gitu kan. Itu penipu tahu gitu kan langsung dimatiin kan. Udah ditutup terus langsung diblok gitu kan. Aduh kata saya puji Tuhan ya masih dijaga dan pelihara Tuhan. Pokoknya saya bilang hati-hati dah. Udah saya bilang si Maxel tuh dek, kok dia minta barcode barcode jangan kasih dek, bilang aja nggak ngerti. Ya, iya mami iya kata dia. Ya udah puji Tuhan ya. Ini kayaknya pengalaman baru deh penipuan pakai barcode gini. Saya juga tadi dijelasin masih nggak ngerti tuh gimana ya bisa begitu ya aneh. Saya bilang udah jadul aja deh kalau udah transfer pakai transfer jadul aja nggak usah barcode barcode gitu ya. Terima kasih semuanya Tuhan memberkati. Tuhan meluputkan ya orang-orang yang benar-benar takut sama dia. Saya percaya penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada dan pasti akan ada terus. Amin. Ada lagi yang mau kasih kesaksian? Mungkin yang di sini? Din? Saya mungkin saya kemarin sempat tiba-tiba menghilang, jadi saya mau sedikit menjelaskan. Jadi selama 1 semester ini saya nggak tahu kenapa yang selama 3 semester awal saya itu setiap Rabu sama Jumat tuh tiba-tiba selalu kosong gitu loh, selalu nggak ada kuliahnya cuma pagi. Tapi pas semester 4 mungkin karena mata kuliahnya juga banyak, ada 12, jadi Rabu dan Jumat tuh saya selalu kena. Pasti ada jadwal kuliah karena memang jadwalnya hari Rabu dan Jumat. Saya berat banget awalnya, tapi
ditinggal juga nggak bisa, karena kebetulan di mata kuliah itu benar-benar mata kuliah yang pokok gitu loh. Jadi saya harus ikut gitu. Sedih banget, cuman ya mau gimana lagi. Makanya begitu ada kesempatan hari ini, saya tadi langsung WA Tante. Saya tanya sama Ko Victor, hari ini kamu ujian nggak? Nggak, kuliah doang. Kalau kuliah doang lu ke rumah, karena nggak ada yang jagain Melki kan. Jadi saya mau ke kantor, saya mau komsel. Udah lama nggak muji nyembah Tuhan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pengen, saya benar-benar punya kerinduan supaya kita semua punya sense yang sama untuk ketemu sama Tuhan, untuk ketemu sama saudara seiman. Jadi jangan sampai terlewatkan setiap kali komsel, setiap kali ibadah doa. Nanti sampai sekali waktu benar-benar nggak bisa, itu baru nyeseknya tuh nyesek banget gitu loh. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk saatnya ibadah, saatnya memuji Tuhan, berdoa, yuk kita sama-sama ya, supaya nanti tidak ada penyesalan. Aduh, haleluya. Ada yang mau kasih kesaksian lagi? Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, tapi yang saya percaya adalah sampai hari ini kalau kita ada, semua itu karena berkat Tuhan saja. Susah payah kita nggak akan menambahinya. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini masih ada Bapak Ibu yang sedang dalam kesusahan, percayalah, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan juga pasti akan menolong kita. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan.
Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam dan mengambil bagian yang terbaik seperti Maria Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan malam hari ini. Mari Bapa, bersabdalah buat setiap kami, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya firman-Mu itulah yang akan menerangi jalan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus berjalan dan melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa setiap waktu kesempatan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kesempatan yang harus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk pertemuan kita Komsel malam hari ini, Komsel Keluarga Kristus. Dan saya meyakini bahwa Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya. Maka itu pun saya percaya itu juga yang mendorong Juli punya passion yang tadi dia katakan tadi, waduh, saya sedikit kehilangan, ada sesuatu yang kurang kalau tidak join di hari Rabu. Ya, saya percaya ini karena kita bukan sedang bicara tentang kita, tapi kita sedang bicara tentang Tuhan dan firman-Nya yang ajaib yang kita hidupi dalam kehidupan saya dan saudara. Baik, malam hari ini saya ingin bicara sedikit tentang tunduk otoritas. Tunduk otoritas. Ya, simple, sederhana. Ya, bahasa kerennya submit to authority. Ya, jadi bagaimana anak Tuhan, orang percaya, pelayan Tuhan, aktivis, siapapun saya dan saudara, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai pelayan Tuhan, umat Tuhan yang terus ada di bawah otoritasnya Tuhan. Baik, yuk kita buka Ibrani pasal 13, sudah perhatikan ayat yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ada yang tolong bacakan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya, jadi nah, coba kita lihat lagi ayat yang ke-7 dari pasal yang sama, pasal 13. Sudah ayat yang ke-7. Pasal 13 ayat yang ke-7, Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Iya, jadi luar biasa. Habis ayat 7 baru ayat 8. Jadi langsung diarahkan kepada pribadi Yesus. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat bahwa penting gak sih anak Tuhan, umat Tuhan, orang saya, kita tunduk otoritas. Ya. Jadi kalau kita pelajari dari perjanjian lama, maka kita akan menemukan bahwa sangat penting kita tunduk di bawah otoritas Tuhan. Ya, siapapun kita, siapapun saya dan saudara, sangatlah penting, sangatlah urgent untuk kita terus punya sense ini, punya pemikiran ini bahwa hidupku harus tunduk otoritas Tuhan. Ya, nah kalau di jemaat kan ada pemimpin umat, pemimpin jemaat. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama ada kisah-kisah daripada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh pemimpin, sampai kepada perjanjian baru juga demikian. Bagaimana Tuhan memakai para tokoh-tokoh ini, tokoh pemimpin-pemimpin ini untuk menjadi panutan bagi banyak orang seperti ayat 7 itu. Ya, contohlah iman mereka. Ya, baru kemudian ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu
sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita mengeluh terus, ya, maka tidak akan membawa dampak atau keuntungan bagi diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat firman-Nya, maka itulah yang memberkati kehidupan kita. Ingat, ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu, ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menuntun kita sebagai umatnya supaya punya sense ini dalam kehidupan kita, supaya dengan kita memahami bahwa kita perlu tunduk otoritas, maka kita makin mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, jadi kalau kita perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 17 tadi, ya, ada otoritas rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, jadi maka di gereja ada pemimpin gereja, ada tokoh gereja yang diberikan otoritas rohani oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Ya, jadi bagaimana kita umat Tuhan menempatkan diri kita sebagai umat yang under authority, ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ada di bawah otoritas rohani seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, ya. Nah, ini nggak bisa langsung diterima begitu aja, saudara, karena ini merupakan pengalaman, ya. Maka di pengembalaan itu ada perjalanan kehidupan umatnya dan gembalanya dan umat yang dilayani. Itu merupakan satu kesatuan perjalanan kehidupan rohani, ya. Nggak asal-asal tiba-tiba ketemu pendeta, ketemu siba, ayo kita buka gereja, yuk. Bukan. Ya, tetapi ini merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan pemimpin rohani dan umat Tuhan yang hidup berjalan berbarengan. Ya, jadi kita lihat bahwa kenapa penting Tuhan mengajar kita, menuntun kita, ya, supaya kita memahami tujuan Tuhan lewat kenapa aku menjadi umat Tuhan, kenapa aku menjadi pelayan Tuhan, kenapa aku harus dibawa pengembalaan dan lain sebagainya. Sehingga kita ketika kita memahami ini, maka kita akan berjalan bersama dan sampai kepada tujuannya Tuhan. Nah, maka sering saya katakan bahwa hidup kita ini adalah tujuannya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita salah persepsi atau salah mengartikan kenapa aku harus melayani, kenapa aku harus berbuat ini dan berbuat itu, kenapa aku harus ikut kepada apa kata pimpinan dan lain sebagainya. Ya, jadi Tuhan sedang menuntun kita untuk kita dapat berjalan bersama-sama dalam otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Jadi ada beberapa hal yang saya catat sini dengan kita hidup di bawah otoritas, ya. Ketika kita menempatkan diri kita hidup di bawah otoritas, maka yang pertama itu akan melatih hati kita untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi tunduk ini identik dengan ketaatan kita. Ya, bicara tentang ketaatan kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iya, jadi kenapa penting? Penting banget. Ya, tunduk kepada otoritas Allah. Siapa kita? Sebagai gembala kah? Sebagai pelayan kah? Sebagai jemaat kah? Sebagai aktivis kah? Kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Ya, jadi saya percaya kok ketika Tuhan taruh otoritas itu, wah, luar biasa. Ya, maka apa yang kita ajar, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu bukan pikiran kita, tapi memang apa yang Tuhan pengen kerjakan lewat kita, lewat pemimpin dan lain sebagainya. Maka di situ katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya, jadi saya senang misalnya bicara tentang seorang tokoh Alkitab, ya, seorang pemimpin gereja. Nah, coba kita baca. Ada waktu kita baca, kita cari tahu pengalaman hidup mereka, cara mereka berjalan dengan Tuhan, ya.
wah kita akan diberkati dengan bagaimana cara mereka tunduk otoritas, bagaimana mereka menyerahkan walaupun dalam perjalanan kehidupan mereka itu tidak seperti apa yang mereka mau, ya. Contoh misalnya yang paling simpel kita belajar dalam Alkitab, Daud, ya, Raja Daud. Jadi kita banyak belajar tentang tunduk otoritas dari seorang Raja Daud, ya. Dalam perjalanan kehidupan seorang Raja Daud tidak mudah, ya. Dia menghadapi begitu banyak sekali tantangan, dia menghadapi begitu banyak sekali em, cobaan atau godaan, ya, dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi kita melihat bahwa dia tetap tunduk otoritas. Satu waktu Saul yang adalah dia nggak musuh Saul, saudara. Daud nggak pernah memusuhin Saul, tapi Saul cemburu kepada Daud, ya. Maka kemudian Daud dimusuhin oleh Saul, ya. Tapi kita belajar tunduk otoritas dari seorang Daud, ya. Ketika ada kesempatan Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya. Jadi di dalam cerita dalam goa itu bagaimana Daud di depan mata musuhnya ini, si Saul ini ada di depan matanya, ya. Nah, ketika kita baca itu kita belajar Daud dia tidak membalas kejahatan Saul, tetapi dia tunduk otoritas, ya. Maka dia bilang dia nggak mau mengorek orang yang diurapi, ya. Maka dia cuman potong kecil jumbai ujung jubahnya Raja Saul, ya. Dia cuman potong kecil, tapi dia nggak bunuh, ya. Orang-orang yang sekitar dia, ayo ini kesempatan. Ya, kamu udah disakitin, kamu udah dikecewakan. Ayo ini kesempatanmu, kapan lagi kamu bisa balas dendam? Ya kan? Ini kan yang ada di dalam kehidupan kita kan. Ya, ini kesempatan kita membalas. Ini kesempatan ini orang yang berbuat jahat. Ya, ayo. Tapi ternyata Daud tidak terprovokasi dengan hal tersebut. Tapi sebaliknya dia tunduk otoritas. Ini yang wow, menurut saya ini luar biasa banget, ya. Karena nggak banyak orang yang punya sense seperti ini, ya. Kalau banyak orang kan, ini kesempatan, ini kapan lagi, kalau nggak sekarang, kapan lagi nih, ya. Nah itu sebabnya kita belajar, kenapa Raja Daud begitu antusias, kenapa Raja Daud begitu, dia menempatkan dirinya untuk tunduk kepada Allah, ya. Jadi bukan berarti dia ikut ketidakbenarannya si Saul, bukan. Tapi dia lebih menghormati kepada Tuhannya. Nah, ya, jadi melatih hati untuk tunduk kepada Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh seorang Raja Daud. Jadi kadang-kadang kan ketika seorang itu mau diajar, mau ditegur, mau diarahkan, ya, untuk menjadi seorang yang eh, pribadi yang berbeda, berubah, itu tidak mudah, ya kan? Orang kadang-kadang sulit tunduk, siapa dulu kamu, siapa lu, ya kan? Itu pikiran kita sebagai manusia biasa nih. Tapi Roh Kudus datang ngingetin, ya, ikut, taat, tunduk, ikut, taat, tunduk, ya. Itu yang saya pelajari dari pribadi atau karakter yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dia nggak mau mengambil kesempatan untuk hal yang tidak baik, ya kan? Dia bisa aja menjatuhkan Raja Saul, bisa. Dia bisa langsung membunuh Raja Saul, bisa. Dan kemudian dia langsung jadi raja, bisa. Tapi dia tidak melakukan. Ya, yang Daud buat adalah dia tunduk, menghormati Tuhannya. Ya, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita punya pengalaman yang berbeda, tapi cara Tuhan, tujuan Tuhan itu sama, ya, supaya kita belajar bahwa sebagai umat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita harus tunduk otoritas, ya. Jadi kadang orang sulit untuk tunduk kepada pemimpin, sulit juga dia taat kepada Tuhan. Pemimpin aja dia nggak taat, bagaimana dia bilang dia taat kepada Tuhan? Nggak mungkin, ya kan? Jadi saya bukan gila hormat, bukan, ya. Tetapi yang saya belajar adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai umat Tuhan yang hidup di bawah otoritasnya Tuhan, ya.
Jadi yuk kita melakukan bagian kita sesuai dengan capacity yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya sebagai gembala melakukan bagian saya. Ya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan melakukan bagian seperti apa yang Tuhan percayakan. Maka ini akan menjadi satu yang harmoni, ya, untuk kita berjalan untuk tujuannya Tuhan. Ya, jadi semakin kita belajar tunduk, maka semakin kita peka dengan suara Tuhan. Ya, ini saya percaya Raja Daud tidak terpancing ya. Dia punya komitmen dengan dirinya sendiri. Ya, dia harus lebih takut Tuhan daripada cuma sekedar takut manusia. Kan yang bisikin dia banyak tuh. Ayo, ini waktumu. Ayo, kapan lagi? Ayo sekarang. Ya kan? Suara-suara bising itu dia dengerin, saudara. Ya ada sekitar, tapi dia tidak ikutin. Ya, yang dia ikutin adalah suara Tuhan. Ya, izinkan Tuhan yang beracara lewat apapun dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi jangan kita menempatkan diri kita lebih daripada otoritasnya Tuhan. Jadi bagaimana caranya itu? Jadi dengan hidup di bawah otoritas, maka hal itu akan melatih hati kita untuk terus tunduk kepada Tuhan. Ya, tunduk aja kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang berfirman lewat gembalanya, lewat pemimpinnya, ya, lewat koordinatornya, lewat siapapun yang Tuhan taruh untuk menjadi memiliki otoritas rohani tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan tunduk otoritas tadi, maka kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang benar. Ya, jadi untuk punya sikap hati yang benar ini tidak mudah kan? Ya, karena ada pilihan situ. Ya, hati kita bisa melakukan seperti apa yang kita mau, atau kita melakukan sesuatu yang merupakan perintahnya Tuhan. Itu pilihan. Oke, baik. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang kelima, memiliki sikap hati yang benar. Ayo dimulai dengan ini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, jadi sense ini, kebenaran ini harus ada dalam keimanan kita, kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar ini? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Ya, bagaimana sikap hati kita. Ya, benar nggak sikap hati kita? Sesuai nggak dengan kehendaknya Tuhan, sikap hati kita? Maka ya, dengan tunduk otoritas, maka itu akan membuat kita memiliki sikap hati yang benar. Ya, karena kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi Tuhan lebih mau kepada sikap hati yang benar. Jadi banyak orang yang cuma kelihatan secara luar biasa, tetapi di dalam hatinya penuh dengan eh, keluhan, penuh dengan penolakan, penuh dengan pemberontakan lagi, ya. Tapi kalau ketemu, wah, iya om, iya tante, iya, ya senyum lagi, ya. Tapi di belakang dia penuh dengan keluhan, penuh dengan penolakan, penuh dengan pemberontakan, ya. Nah ini yang Tuhan pengen mengingatkan kita. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang kelima tadi mengingatkan kita agar kita memiliki pikiran seperti Kristus, perasaan kita seperti Kristus. Ya, jadi artinya apa? Sikap hati kita sepenuhnya dipenuhi dengan kerendahan hati, sama dengan Kristus. Ya, ketaatan dan ketulusan yang diperlihatkan oleh Yesus. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jadi maka ketika orang hidup di bawah otoritas Tuhan, maka dia akan menjaga memiliki sikap hati yang benar. Ya, dia tahu ini nggak benar. Ya, dia tahu ini yang menyenangkan Tuhan. Ya, maka dalam kehidupan kita kan banyak sekali pilihan. Pilihan mana yang kita mau? Ini dari Tuhan apa bukan? Ini sesuai dengan kehendak hati Tuhan apa bukan? Kan kita bisa merasa itu. Ya, wah ini bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, pasti kita nggak ada damai sejahtera. Ya, kalau ada damai sejahtera pasti dari Tuhan. Kan kita bisa merasakan sendiri. Jadi ketika kita tunduk otoritas, maka kita memiliki sikap hati yang benar. Jadi Filipi tadi mengingatkan kita untuk punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, jadi punya sikap hati yang dipenuhi dengan kerendahan hati, ketaatan dan ketulusan. Ya, baik. Jadi ketika hati kita nih, hidup kita, hati kita sejalan dengan Tuhan, maka ketundukan kita tadi itu ya bukan lagi menjadi beban, melainkan sukacita. Haleluya. Ya kan? Tadi Juli udah bersaksi kan? Ya, aduh dia bukan mau meninggalkan pelayanan, bukan. Ya, jadi Yuli mungkin merasa ada sesuatu yang kurang nih kalau enggak ibadah konser, ya kan? Sedangkan di lain pihak ada tuntutan-tuntutan akademik yang harus dia kerjakan. Tapi ketika kita mengalir dengan cara Tuhan, ya, firman Tuhan dan kita menempatkan diri kita untuk terus taat kepada apa yang Tuhan mau, maka itu akan membawakan damai sejahtera atau sukacita dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi ketika hati kita sejalan dengan Tuhan, maka ketundukan kita bukan lagi menjadi beban, tapi sukacita. Ya, maka ibadah seperti ini merupakan ibadah yang penuh sukacita. Berdoa pada hari Jumat merupakan doa yang penuh sukacita, bukan beban. Oke, baik. Jadi ketaatan yang disertai keluhan tidak akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang maksimal. Ya, jadi ketaatan yang disertai dengan keluhan, ngeluh, ya, tidak akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang maksimal. Sedangkan Tuhan mau kita makin maksimal, ya, makin ke sini kita makin maksimal dengan Tuhan, ya. Kemudian yang balik ke ketiga, ketika kita dibawa otoritas, tunduk otoritas, maka kita dibawa kepada arah yang benar, jalan yang benar, tujuan yang benar. Kan kita dituntun, kita dipimpin, kita diarahkan, maka kita dibawa kepada arah dan tujuan yang benar. Ya, jadi ketika kita memberikan hati kita dibimbing, kita mau berjalan dengan tujuannya Tuhan, maka kita akan dibawa kepada arah yang tepat dan benar sesuai dengan pimpinan Tuhan tentunya. Ya, jadi tentunya dalam perjalanan kehidupan kita nggak berjalan sendiri. Maka firman Tuhan datang untuk memberikan arahan, firman Tuhan datang untuk memberikan koreksi, firman Tuhan datang untuk menjaga iman kita supaya iman kita pun tetap mantap sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang teratur. Ya, apapun yang dia kerjakan, coba kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bagaimana Tuhan selalu bekerja dengan teratur, ya. Jadi maka dengan eh, dengan tunduk otoritas ini maka kita tidak hidup sembarangan, ya, karena kita dibawa pada arah dan tujuan yang tepat. Maka menjadikan kita hidup tidak seenaknya, ya, tidak hidup sembarangan, nggak punya arah, nggak punya tujuan, tapi sebaliknya kita ada tujuan dan arahnya. Jadi kita nggak mudah tersesat, karena Tuhan bawa kita kepada tujuannya Tuhan, luar biasa. Makanya perlu kita hidup dalam otoritas daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita mau menempatkan diri kita hidup di bawah otoritasnya Tuhan, maka kita belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, ya. Kemudian kita membuka diri terhadap masukankah, arahankah, ajarankah yang membangun iman kita. Maka dari situlah kemudian kita menemukan
arah yang tepat, langkah yang pasti, dan keputusan yang bijaksana yang kita terima dari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, mau cari teman jodoh aja nggak tiba-tiba, tapi ada arah yang tepat yang Tuhan berikan. Supaya apa? Nggak salah pilih orang. Ya, bayangkan kalau salah pilih orang, ya kan? Wah, dia cakep, dia cantik. Ya, hari gini kayaknya cakep dan cantik udah bukan ukuran tuh. Ya, karena yang Tuhan lihat adalah kesetiaan. Ya, amin anak-anak yud. Luar biasa. Oke, jadi bukan seberapa cepat kita berjalan, tapi seberapa tepat arah kita. Ya, bukan seberapa cepat. Ya, biar cepat tapi arahnya ke sana kemari. Ya, makanya ada yang pacaran 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi arahnya tepat. Ya, endingnya married. Oke, baik. Yang keempat, yang terakhir, memiliki damai sejahtera. Ini penting banget, ya. Jadi ketika kita tunduk otoritas, oh tadi pemimpin ngomong apa, oh tadi om tadi ngomong apa, oh tadi gembala ngomong apa, ya. Ketika kita tunduk otoritas, maka kita ada damai sejahtera, ya. Oh tadi om ngomong ke kanan, tapi kita ke kiri, nggak nyambung nih, ya. Nggak sejalan, ya. Tadi Tuhan ngomong bilang jangan kamu maju, mundur, ya. Saya jadi waktu belajar bagaimana Tuhan ngajarin bangsa Israel berperang, weh, luar biasa cara Tuhan ngajarin, maju, mundur, belok, muter-muter, ya. Tuhan cuma minta mereka turut aja, ya, nurut aja, manut aja, ikutin perintahnya Tuhan, maka mereka menang. Kalau mereka nggak dalam otoritasnya Tuhan, mereka kalah. Ya, nah umat Tuhan, jemaat Tuhan zaman now juga begitu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ketika hati kita tulus, maka itu akan membawakan damai sejahtera. Ya, jadi bukan cuma sekedar Anda bilang, iya om, iya tante, ya, iya om gembala, iya tante gembala, bukan. Ya, tetapi hatinya benar-benar tulus. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat, Anda sedang menempatkan diri sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang tunduk otoritas. Ya, mungkin kita mendapat perintah kah, mendapat arahan kah dari secara rohani, otoritas secara rohani dari pemimpin Anda, dan Anda melakukan dengan sebaik mungkin dengan hati yang tulus, maka itu akan membawakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi melalui ketaatan kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan, ya, memiliki hati yang benar, menemukan arah hidup, dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Ini penting dalam kehidupan kita. Jadi otoritas yang Tuhan berikan, izinkan dalam kehidupan kita, adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, melindungi kita, dan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Ya, jadi yuk kita makin memperdalam iman kita, makin kuat dalam Tuhan, semakin kita belajar tunduk, maka semakin kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya, jadi Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu. Jadi kita belajar malam hari ini bahwa ketaatan kepada otoritas rohani merupakan bagian ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan cuma kita taat kepada pimpinan kita, bukan. Ketika kita taat otoritas rohani, maka sama seperti kita taat juga kepada Tuhan. Bukan soal siapa yang mimpin, bukan. Tetapi bagaimana sikap hati kita ini merespon meresponi Tuhan, ya, dalam hal apapun yang kita terima dalam kehidupan kita di bawah otoritas, ya.
Nah, saya percaya sekali lagi bahwa semakin kita belajar tunduk, maka semakin kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, biar kita menjadi pribadi belajar dari seorang Raja Daud. Ada banyak tokoh tentang otoritas, tunduk otoritas dalam Alkitab, tapi yang paling luar biasa saya belajar dari seorang Raja Daud. Ya, bagaimana dia ada tunduk di bawah otoritas, dan itu membawakan dia kepada tujuan Tuhan yang luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama buat firman Tuhan yang kita terima. Ibu Winda boleh berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah terima tadi. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah berkumpul beribadah di dalam Komsel melalui ibadah Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjamah kami, mengurapi kami satu demi satu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biar kami semakin hari semakin taat kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menjalani apapun di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh terus setia di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati untuk Bapak Gembala kami dalam setiap pelayanannya. Tuhan yang memberkati lebih heranan lagi. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak yang bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini. Terima kasih buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir melayani Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya kami makin diperlengkapi Tuhan di pribadi-pribadi yang tunduk otoritas, dan kami belajar untuk membawakan diri kami kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, Roh Kudus, Engkau meteraikan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami renungkan, dan itulah menjadi berkat kekuatan dalam keimanan kami. Berkati kami semuanya. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online ini. Bela damai sejahtera kasih sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran hiburan pada Roh Kudus, tinggal menyertai kita melihat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Makasih Pak Gem buat firman-Nya. Baik, Pak Tuhan Gem, berkati Juli dan Shalom tim, semua. terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati semua. Shalom Bu Gem. Shalom. Kasih Semangat terus.